Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartini Hamid. Saya mahasiswi semester 5 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Khairul Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai neopublik dalam pandangan akuntansi. Di mana kita masuk pada poin yang pertama, yaitu neopublic management atau NPM adalah konsep manajemen yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan penerapan prinsip manajemen sektor swasta dalam sektor publik dalam pandangan akuntansi. Konsep ini membawa perubahan signifikan terhadap cara pengelolaan dan pelaporan keuangan di sektor publik. Akuntansi sektor publik pada dasarnya mengacu pada sistem akuntansi yang diterapkan dalam lembaga pemerintah pengelolaan dalam pelaporan keuangan negara atau daerah. Sedangkan latar belakang di sini, latar belakang neopublic management atau NPM muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap pengelolaan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan transparan. Salah satu prinsip utama dari NPM adalah pengukuran kinerja yang lebih baik melalui pendekatan berbasis hasil. Hal ini membawa dampak langsung pada akuntansi sektor publik yang kini harus langsung pada akuntansi publik yang kini harus lebih berfokus pada akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan publik dalam konteks akuntansi, NPM mempengaruhi cara pemerintah pengelolaan anggaran melalui perencanaan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan. Prinsip akuntansi berbasis hasil mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada penggunaan dana, tetapi juga harus pada dampak yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut. Sedangkan efisiensi dan transparansi dalam akuntansi sektor publik, salah satu tujuan utama dari NPM adalah meningkatkan efisiensi dan transparan dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntansi sektor publik harus dapat menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan penerapan akuntansi berbasis aktual di sini salah satu aspek penting dalam implementasi NPM adalah penerapan sistem akuntansi berbasis aktual di sektor publik, berbeda dengan sistem kas yang hanya mencatat transaksi saat uang diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis aktual mencatat pendapatan pengeluaran saat transaksi tersebut terjadi, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Sistem ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan pemerintah. Sedangkan pengukuran kinerja dalam akuntansi sektor publik, NPM menekankan pentingnya pengukuran kinerja yang lebih objektif dan berbasis dalam akuntansi sektor publik. Ini berarti bahwa laporan keuangan tidak hanya menggunakan untuk laporan posisi keuangan, tetapi juga untuk menunjukkan seberapa efektif dan efisien penggunaan indikator kinerja yang jelas dan struktur menjadi elemen dan kunci dalam sistem akuntansi ini. Akuntansi dan pengelolaan keuangan publik. Akuntansi adalah salah satu prinsip utama dalam akuntansi sektor publik yang dibawa pengaruh NPM. Pemerintah harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan atas penggunaan dana publik yang mencangkup pelaporan yang detail dan dapat diakses oleh publik serta audit yang dilakukan oleh lembaga yang independen. Sedangkan pelaporan keuangan dan sistem informasi akuntansi dalam konteks NPM melaporkan keuangan di sektor publik harus mengadopsi sistem informasi akuntansi yang canggih dalam mempermudah pencatatan transaksi, pengelolaan dana, dan menyusun laporan keuangan yang transparan dan tepat waktu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam akuntansi juga menerapkan NPM membawa dampak pada peningkatan kualitas sumber daya atau SDM di sektor publik, khusus dalam bidang akuntansi. Penerapan perlu memastikan bahwa pegawai yang mengelola keuangan publik memiliki kompetensi yang memadai dan pengelolaan akuntansi dalam laporan keuangan. Prinsip
budgeting dalam akuntansi sektor publik. NPM juga mendorong penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang lebih baik, hati-hati, bijaksana, dan dalam akuntansi sektor publik. Ini berarti bahwa pemerintah harus menyusun anggaran yang realistis, pertimbangan prioritas dalam pengeluaran, dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk kepentingan publik dengan cara yang lebih efisien. Dampak NPM terhadap pengendalian internal dalam penekanan pada efisiensi dan akuntabilitas NPM, pengelola keuangan akuntansi sektor publik harus mencangkup bahwa mekanisme pengawasan efektif untuk memastikan bahwa dana publik akuntansi sesuai dengan tujuan yang lebih ditetapkan dan tidak disalahgunakan. Salah satu pembiayaan dan pengelolaan utang NPM juga dipengaruhi oleh pemerintah pengelolaan pembiayaan dan utang publik. Dalam akuntansi sektor publik, pengelolaan akuntansi dilakukan dengan hati-hati dengan dipertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keuangan negara. Sistem akuntansi harus dapat mencatat transaksi kewajiban secara transparansi. Sedangkan peran akuntansi dalam pengelolaan aset publik di bawah prinsip NPM, pengelolaan aset publik menjadi lebih terorganisir dan transparan. Akuntansi sektor publik harus mencatat seluruh aset yang dimiliki pemerintah dan memastikan bahwa aset tersebut dikelola dengan baik. Ini mencakup baik tetap seperti gedung dan infrastruktur maupun aset lancar. Sedangkan pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara, pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara juga dipengaruhi oleh beberapa NPM, penerapan NPM dalam akuntansi sektor publik. Pemerintah harus dapat mencatat transaksi melaporkan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam, serta memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara optimal dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan akuntansi untuk proyek infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam NPM karena dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam akuntansi sektor publik. Penting untuk mencatat dengan tepat biaya dan pendapatan yang terkait dengan proyek infrastruktur serta melakukan evaluasi terhadap keberhasilan. Sedangkan pengaruh dari akuntansi berbasis kinerja sektor publik di sini, yaitu akuntansi berbasis kinerja meningkatkan pada evaluasi hasil yang dicapai dan dari penggunaan dana publik. Pemerintah diharapkan untuk tidak hanya menunjukkan pengeluaran dan pendapatan, tetapi juga hasil dari yang diperoleh dari kegiatan yang didanai tersebut, seperti peningkatan layanan publik yang publik atau pembangunan infrastruktur. Sedangkan penerapan akuntansi untuk organisasi non-pemerintah selain pemerintah, peningkatan prinsip NPM dalam akuntansi juga berlaku pada organisasi seperti pemerintah. Penerapan prinsip NPM dalam akuntansi juga berlaku pada organisasi non-pemerintah seperti yayasan pemerintah yang mengelola dana publik seperti lembaga bantuan atau yayasan akuntansi di sini. Dalam konteks ini harus memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan teknologi dan akuntansi dalam sektor publik, pengembangan teknologi informasi bahwa dampak besar dan akuntansi sektor publik, sistem akuntansi yang terorganisir dan berbasis teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengelola dana keuangan dengan lebih efisien dan transparan, serta mempermudah proses pelaporan dan diaudit. Sedangkan akuntansi untuk pengelolaan risiko, penerapan berbasis NPM juga mendorong pemerintah lebih besar terhadap pengelolaan risiko dalam akuntansi sektor publik. Ini mencakup risiko fiskal, risiko keuangan, dan risiko operasional yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pengelolaan keuangan negara. Sistem akuntansi juga harus dapat mencatat mengelola risiko ini dengan baik.
Sedangkan standar akuntansi pemerintah atau NPM mendorong penerapan standar akuntansi yang lebih ketat di sektor publik. Standar ini direncanakan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara internasional. Sedangkan pengawasan eksternal dan internal dalam akuntansi publik untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip NPM diterapkan dengan benar, pengawasan eksternal dan internal secara dengan penting, laporan keuangan sektor publik harus diperiksa oleh auditor eksternal yang independen untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan dengan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan akuntansi dalam manajemen keuangan daerah, yaitu penerapan NPM juga merambah ke perkembangan keuangan daerah. Pemerintah dan daerah harus dapat mengelola keuangan dengan cara yang efisien dan transparan, serta memastikan bahwa penggunaan dana tersebut dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan akuntansi berbasis proyek, dalam konteks NPM, pengelolaan keuangan berbasis proyek menjadi semakin penting dalam oleh pemerintah. Proyek menjadi semakin penting, pemerintah diharapkan untuk melaporkan hasil dari setiap proyek yang dibiayai dengan dana publik, serta melakukan evaluasi kinerja proyek secara berkala untuk memastikan bahwa proyek tersebut memberikan manfaat yang maksimal. Sedangkan evaluasi dan perbaikan sistem akuntansi sektor publik atau NPM mendorong pemerintah untuk harus terus mengevaluasi dana perbaikan sistem akuntansi sektor publik agar lebih efisien dan akuntabel. Ini meliputi perbaikan dalam prosedur pelaporan pengelolaan anggaran serta detail sumber daya manusia. Sedangkan akuntansi dan peningkatan transparansi publik di sini, yaitu NPM, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntansi sektor publik harus memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan dengan mudah sehingga mereka dapat ikut serta dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Sedangkan tantangan implementasi now public management dalam akuntansi publik, meskipun NPM menawarkan berbagai manfaat implementasi dalam akuntansi sektor publik, menghadapi berbagai tantangan, beberapa diantaranya termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan untuk melatih sumber daya manusia dalam prinsip-prinsip akuntansi baru. Sedangkan akuntansi dan kebijakan fiskal di sini, yaitu NPM, berpengaruh pada kebijakan fiskal pemerintah, terutama dalam pengelolaan defisit, anggaran utang publik. Akuntansi sektor publik harus mendukung pengambilan keputusan fiskal yang tepat dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan dapat menjaga akuntabilitas keuangan negara. Sedangkan keterkaitan akuntansi dan perencanaan strategis dalam NPM, akuntansi sektor publik juga terkait erat dengan perencanaan strategis. Pemerintah harus menyusun rencana jangka panjang yang jelas mengenai anggaran dana publik dan memastikan bahwa akuntansi dapat mencerminkan pencapaian tujuan strategis tersebut. Sedangkan peran auditor dalam NPM di sini, yaitu auditor menerima peran penting dalam akuntansi, memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik di bawah NPM. Auditor tidak hanya bertugas dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Sedangkan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan di atas, yaitu penerapan neo public management dalam akuntansi sektor publik, bahwa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara melalui pendekatan keberhasilan hasil dari efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik diharapkan dapat mengelola dana publik dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.